bahas cerita komedi. Balik lagi di Sisi Sadar bersama saya Rizka Farah. Bersama saya Sena yang saat ini lagi melihat hantu nggak pakai celana. Paling nggak pakailah kolor-kolor gitu bro, kayak zaman-zaman dulu sih kolor hijau kayak gitu. Itu kan pakai kolor masian. Oh iya benar. Iya benar kan nggak pakai celana. Ya kolor kan celana anjir. Bukan, saya pakai yang ini loh, di kain yang diputer-puter gitu loh. Superman. Kayak tuyul cuk, kayak tuyul. Ya tuyul berarti. Bukan tuyul tapi ini dewasa dia. Nah dulu katanya Superman itu waktu kecil dia malah bentuknya kayak tuyul. Lu bayangin lagi anjing. Sempakan aja kemana-mana dia. Bangke. Emang ini sih ya, sekarang nih lagi zamannya tuh banyak banget nih hantu-hantu yang sekarang juga semakin lama semakin erotis gitu. Wah enggak ah, malah tertutup ya. Pakai kain panjang. Buktinya pocong dia ini ketutup cuman wajahnya jadi yang kelihatan. Ada loh cuy yang kemarin dia FYP gitu. Nggak tahu ya ini beneran atau enggak gitu ya. Cuman lihatnya kalau gue lihat sih kayaknya bukan si settingan sih. Apa? Pocong tapi cuman atasan doang gitu, bawahnya nggak ada cuy. Oh dia mungkin ini memang waktu itu dia kekurangan bahan. Duitnya kagak cukup pak. Mungkin bener. Jadi tuh dia tuh ngumpet gitu ya, kayak duduk gitu. Pas berdiri nggak ada celananya. Anjir, setan bugil. Kasian bener ya jadinya ya. Iya, kasihan banget gitu. Kasian. Tapi ini nih aku punya cerita nih soal itu tuh. Sama sih. Cuman ini memang cerita ini gue dapet dari teman gue sendiri gitu. Waktu kuliah dulu bro. Oke. Jadi waktu kuliah dulu ya, gue punya temen. Dia itu asalnya dari Jawa Tengah, daerah Jawa Tengah pokoknya. Nah, dia kuliah di Jogja kan. Di Jogja itu dia kuliah, sama dong kuliahnya sama gue kan. Terus dia itu di Jogja itu selama kuliah, itu selalu ngontrak. Jadi dia nggak ngekos, jadi ngontrak rumah gitu yang banyak kamarnya, tahu kan lah ya. Oke. Nah, dia tuh ngontrak tuh sama kelima temennya. Jadi totalnya sama temen gue ini 6 orang. Kejadian ini terjadi di 2016. Jadi ceritanya mereka sebelumnya udah ngontrak nih. Terus karena udah habis dan karena kan biasanya kalau kontrakan itu kan setiap tahun kan naik kan ya. Iya. Jadi mereka selalu pindah cari kontrakan yang baru. Jadi di 2016 itu kontrakan yang lama habis. Akhirnya mereka carilah kontrakan untuk dikontrak teman gue sama teman-teman sedaerahnya nih. Semuanya sedaerah nih, orang 6 nih. Meskipun di kuliahannya itu jurusannya beda-beda gitu. Oke, tapi satu daerah. 6 orang, 2 diantaranya tuh sama nih jurusannya. Satu angkatan semua nih ceritanya nih. Kayaknya gue kenal nih ini. Jadi suatu ketika mereka dapatlah kontrakan. Ini di Jogja ya. Jadi kontrakannya itu di Jogja. Ya, teman gue dan teman-temannya yang kontrak ini akhirnya dapatlah kontrakan di daerah A gitu ya, misalnya di daerah A. Oke. Jadi kontrakan itu memang bukan rumah baru, Sen. Rumah yang memang agak lama, cuman nggak jadul-jadul banget. Ya, kayaknya gue pernah kesana juga deh. Kontrakan itu ya biasa. Pertama mereka pindahan tuh biasa banget gitu kan. Jadi setelah 2 minggu mereka ngontrak di situ itu aman-aman aja. Dan suatu hari temen gue nih pergilah ke warung sekitar situ untuk cari rokok. Cari rokok tuh maksudnya cari puntung rokok yang di pinggir jalan terus dicari disep lagi gitu. Gimana dong tadi? Masa temen gue gembel anjing. Lah enggak, lu bilangnya cari rokok. Beli rokok. Iya. Beli rokok. Beli rokok. Iya, cari rokok mah kayak orang ini cuy. Di pinggir jalan nih. Kenapa masih Mas? setengah Gembel. bisa di Temen gue gembel. Temen gue beli rokok gitu ya, masih deket-deket situ, gak sampai 1 kilo juga. Jadi masih mungkin dalam satu RT gitu sama rumah yang dikontrakin tadi. Oke. Nah kebetulan yang jaga warung kelontong itu dia mas-mas gitu katanya. Tanyalah karena mungkin baru pertama kali lihat teman gua nih di daerah situ dan jalan kaki juga kan, berarti kan dia tinggalnya nggak jauh dari situ. Ditanyalah teman gua sama mas-mas yang jaga warung kelontong. Masnya baru mas di sini gitu. Iya mas baru. Ngekos di mana? Oh enggak mas, saya ngontrak rumah yang
itu yang warna hijau gitu kan, rumahnya tuh warnanya hijau Sen. Oke. Warna hijau khas, lu tahu kan kalau di Jogja tuh kalau semua jembatan-jembatan yang di selokan itu kan catnya warnanya hijau kan. Iya. Nah khas kayak gitulah warna hijau itu. Oh yang halamannya luas banget itu ya mas. Nah memang jadi kontrakan itu tuh punya halaman depan sama belakang itu luas Sen. Oke. Jadi kayak posisinya bener-bener rumah itu tuh berada di tengah-tengah gitu antara halaman depan dan belakang yang cukup luas gitu loh. Terus di situ juga ada pohon, penandanya itu dia ada pohon mangga. Nah temen gue bilang tuh tadi yang ngontrak mas di rumah yang halaman depannya luas yang ada pohon mangganya gitu. Oh yang ini nah masnya tuh langsung connect tuh. Oh dia ini nyambung ke wifi? Enggak, masnya konak, kebetulan dia konak bukan connect. Oke lanjut. Sekalian aja gitu loh. Sekalian aja anjing. Jadi masnya kan tanya kan gitu. Masnya langsung nggak tuh. Oh rumah yang ini mas gini. Iya mas bener. Setelah itu masnya tuh tanya sama temen gue gini. Ya sambil senyum-senyum sih katanya. Jadi masnya tuh tanya gini Sen, nyaman mas di situ mas gitu. Temen gue ya agak-agak bingung kan. Ya dia bilangnya nyaman mas gitu. Sudah berapa hari di situ? Baru 2 minggu gitu kan. Terus masnya nambahin lagi, udah ketemu si kakek mas gitu. Kaget dong temen gue. Oke. Si kakek siapa gitu. Kakek siapa ya mas, temen gue gitu. Oh ya udah mas nggak apa-apa, bercanda gitu bilangnya si mas-mas yang jaga warung kelontong tuh sambil senyum-senyum. Akhirnya pulanglah temen gue. Dari setelah kejadian itu 2 minggunya ini temen gue dan temen-temennya itu sering banget melihat satu kucing warnanya hitam. Itu nggak tahu entah dia masuknya dari mana. Jadi temen gue dan temen-temennya ini kalau misal pintu itu biasanya selalu ditutup dan aksesnya itu cuman dari pintu depan sama pintu belakang. Itu aja tuh pintu akses buat masuk tuh. Jadi pintunya tuh selalu ditutup gitu. Tapi kenapa ketika misal semuanya pada kuliah gitu ya, kucing itu tuh selalu di dalam Sen. Oke. Ketika ada yang masuk gitu ya, dia diem aja gitu, duduk gitu. Ceritanya sedetail itu teman gua nih. Kalau ada kucing dan ada orang datang dan dia bilang selamat datang, mau belanja di sini gitu, pulsanya juga kak. Ya nggak gitu dong. Kucing itu nggak bisa masuk karena aksesnya cuma 2 nih. Sedangkan ketika salah satu anak yang terakhir keluar itu pasti ditutup semua gitu. Jadi semuanya pada heran nih kucing masuk dari mana gitu loh. Iya, mungkin ada Nah itu kan ruangan atau jalan pintas tersendiri kan, kayaknya kucing tuh kayak bisa gitu berayap ke dinding gitu kan. enggak lah. Kucing men, Enggak ya? lu pikir superhero kucing men? Iya. Kucing men tuh jadi kucing yang dia sering beli softtek. Kenapa beli softtek sih anak kan? Kan dia men. Oh ya bener. Iya kan. Aduh nggak ini dia nih. Gue nggak lagi. Harus cepat. Oke. Lanjut ya. Karena ini ceritanya lumayan panjang nih. Jadi oke, cerita kucing lewat ya. Nah baru nih setelah seminggu setelah kejadian pembicaraan kucing itu, satu kontrakan nih mulai ada gangguan yang itu sangat tidak wajar. Jadi semuanya nih bukan satu persatu dengan rentan waktu yang lama tuh enggak. Jadi berdekatan semua. Jadi suatu hari pernah nih salah satu dari anak kontrakan itu malam-malam, ya biasalah ya anak kuliah itu kan biasanya tidurnya kan pagi kan. Sebenarnya niatnya baik nih si gue bilangnya si X ya. Si X ini tuh jadi ceritanya ketika jam 1 malam dia nih ke kamar mandi Sen. Jadi kamar mandinya itu sebelum memasuki kamar mandi itu dia ada wastafel yang ada cerminnya. Dia tuh mau sholat sebenarnya Sen. Jadi mau sholat karena kerannya yang di mana kamar mandi itu mati. Akhirnya dia mencoba wudhu di wastafel. Oke. Nah dia cuci muka Sen. Ketika cuci muka selesai, terus dia kan bercermin karena kan depannya kan cermin. Di belakang dia itu ada sosok pocong. Oke, pocong malah nih ya. Dia langsung teriak nih si X nih langsung teriak kan. Terus temen-temennya yang pada di kamar nih langsung lari nih ke kamar mandi. Ketika temennya nyampe, ya kan dia karena kaget melihat itu kan dia otomatis langsung merem ya. Oh iya. Terus temennya datang, ada apa nih? Terus dipegang sama temennya, dia melek akhirnya. Udah nggak ada, udah hilang. Terus dia nggak mau tuh cerita tuh. Dia bilangnya udah nggak apa-apa gitu kan. Lanjutlah. Besoknya beda orang lagi nih langsung Sen. Tadi kayak
bener-bener teror gitu. Besoknya nih ada nih satu lagi, beda lagi orangnya. Jadi dia sama mau sholat juga Sen, di kamar dia sendiri. Itu dia udah ambil wudhu, posisinya malam juga dia sholat. Ketika malam-malam itu dia kan udah sholat tuh, dia udah sholat, bener-bener sholat. Pintunya itu ditutup. Tiba-tiba setelah rokaat keberapa gitu, katanya tuh ada yang gedor Sen. Dan itu nggak cuma sekali gedornya. Dia kaget dong posisi sholat, tiba-tiba ada yang gedor gitu kan. Dia cuman kaget, terus akhirnya setelah sholat dia tanya sama temen satunya, karena kan berenam tuh dia cuman berdua tuh di kontrakan tuh, lainnya main. Ditanya ngapain gedor pintu gua gitu kan. Lah siapa yang gedor, orang gua lagi main Mobile Legends ya kan. Beneran nggak sih, nggak gedor beneran nggak sih gitu. Dia bilangnya beneran enggak gitu. Percaya nggak percaya sih, cuman ya itu kejadian kedua nih. Ketiganya ada kejadian temennya yang satu lagi, yang beda lagi gitu. Karena dia nggak bisa tidur kan, jadi akhirnya dia sampai subuh nih. Sebelum subuh sekitar jam-jam 3:30 gitu, ada nih salah satu, ya dia kontrakan di situ. Dia tuh mendengar suara orang nyapu di halaman itu. Nyapu di halaman? Iya, dan itu tuh katanya tuh wujudnya tuh seorang kakek-kakek Sen. Seorang kakek-kakek, dia nyapu di halaman. Dan dia nggak pernah sebelumnya tuh, mereka nggak, si yang lihat ini nggak pernah melihat bahwa kakek-kakek ini dari mana gitu, karena sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah tahu, nggak pernah lihat ini kakek tuh orang sini atau bukan, nggak tahu kok dia nyapu halaman ini gitu kan. Ini beda. Terus lanjut lagi nih, orang beda lagi, dia tuh beruntutan gitu Sen. Terus ada lagi sama, dia tuh pulang malam ya kan, terus mau ke kamar mandi, tapi tuh ada suara orang mandi Sen posisinya. Ditungguin kan, diketok kan, siapa gitu kan, nggak jawab. Akhirnya pintunya dia dorong, ternyata kosong. Jadi ini tuh kayak teror gitu sih. Nah terus akhirnya mereka semua ngumpulin lah cerita dari keenam itu tuh, dikumpulin tuh ceritanya tuh, kok kita mengalami hal-hal kayak gini ya di kontrakan baru ini ya gitu kan. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan kayak perubahan gitu, kebiasaan teman-teman di kontrakan itu berenam itu. Jadi mereka mulai kayak sholat jamaah bareng, ngaji bareng gitu kan. Nah ketika mereka melakukan di momen pertama, mereka mau mencoba sholat berjamaah bareng di salah satu kamar gitu kan. Udah nih mulai sholat nih malam itu, pintunya tuh ada yang gedor lagi Sen. Dan mereka tuh ternyata sama-sama merasakan bahwa ketika mereka sholat tuh udara tuh panas banget, sampai keringetan, bener-bener keringetan. Dibuat kayak ini ya, kayak ungkep gitu ya. Iya, nggak nyaman gitu. Dan pintunya tuh digedor, dan itu nggak cuman sekali Sen, digedor-gedor. Ya mereka antara takut dan doa, gimana sih rasanya, pasti kan kacau banget ya. Bener-bener iya sih, apalagi gangguannya di tengah mereka sholat gitu kan. Bener. Nah itu, nah ternyata terus akhirnya mereka sepakat nih bahwa di rumah ini tuh nggak, di rumah ini nih angker gitu. Akhirnya temen gue yang tadi beli rokok itu, dia baru inget tuh, diflorin lah di situ, diceritain sama ke 5 temennya nih. Kemarin gue waktu ke warung tuh ditanyain sama mas-mas yang warung sana nih, udah ketemu kakek belum mas gitu kan. Nah temennya yang tadi ngelihat orang nyapu, dia balikin, nimbalin lagi, apa ya beneran ya yang ini ya yang dimaksud ya gitu kan. Terus mereka flashback lagi nih, nah kucing nih, ini kucing beneran bukan nih, karena mereka ketika mau kontrakan itu kosong ditinggal kuliah tuh bener-bener dipastikan bahwa kontrakan itu nggak ada kucing gitu, nggak ada yang masuk dari mana gitu kan. Finally ternyata salah satu bapak dari ke-6 orang ini tuh kayak punya apa ya, mungkin bisa dikatakan supranatural gitu ya. Dia cerita nih sama bapaknya nih, cerita gini-gini, kita ngalamin kejadian gini. Akhirnya bapaknya datang ke Jogja, ke kontrakan itu. Akhirnya entah sama bapaknya diapain, didoain dan sebagainya. Terus akhirnya ketemu tuh titik temunya bro. Akhirnya ketemu titik temu nih di tengah-tengah gitu. Nah dikumpulin lah anak-anak itu berenam tuh, diceritain sama bapaknya bahwa memang rumah ini tuh banyak penunggunya dan sifatnya memang mengganggu Sen. Waduh. Bapaknya punya syarat nih, dia kayak habis komunikasi sama yang menunggu gitu. Syaratnya apa tuh? Ini beneran bro, sumpah ini beneran bro. Jadi dikumpulin berenam kan, diceritain lah sama bapaknya, penunggunya tuh ini. Nah kalau misal kalian tidak mau diganggu di sini, dan bahkan misal temen kuliah kalian
mau main ke sini dan nggak pengen diganggu, itu ada syaratnya, Sen. Apa tuh? Di kontrakan ini dan orang yang mau main ke sini, mau nginap, jangan sampai ada yang pakai celana dalam warna merah. Ini serius, bro. Ini kalau Gimana? ini Bentar. serius, cu, sumpah, cu. Ya aneh sih, gue menyadari bahwa itu aneh cerita itu. Ya bener. Gue tadi tuh masih mencoba untuk apa gitu yang membuat itu jadi sebuah syarat gitu. Karena kan lu tadi bilang kayak jembatan tuh warnanya hijau gitu kan. Ini rumah warnanya hijau. Kenapa sekarang nggak boleh pakai sepak warna merah? Ya gue nggak tahu anjing. Maksudnya cerita ini gue dapet dari temen gue sendiri, temen kampus. Dan memang aneh sih, kenapa harus itu gitu loh. Oke, mungkin nih gue mungkin masih mencari-cari ya, secara logika nih apa yang menyebabkan sempak warna merah ini dengan gangguan-gangguan yang ada di sana gitu. Korelasinya gue belum nemu tuh. Kalau gue ya mungkin mereka nih penunggu situ tuh mereka suka warna merah. Waduh, dia nggak suka pemerintah maksudnya? Maksudnya? Lah, masa lu nggak tahu? Apa? Aku nggak tahu coba. Yang merah-merah. Tolong jelaskan dong. Nggak mau gua. Nggak mau lu pancing bangkit. Waduh, berarti nggak bisa dong kayak beberapa partai yang warna merah nih masuk ke situ gitu kan? Nggak bisa, ditolak anjir. Obat merah juga nggak bisa nih, bawang merah nggak bisa, semut merah nggak bisa, nasi merah, Oke, jadi semua yang berwarna merah itu ditolak di rumah itu. Bukan warna merah sih, kan maksud gue sedetail itu, bro. Sempak anjing, sempak warna merah, cok. Iya, maksud gue kan tadi lu katanya bilang ini karena sosok yang ada di sana ini nggak suka sama warna merah gitu ya. Jadi mungkin warna-warna yang lain yang di tempat lain juga nggak suka gitu. Kayak menjadi daya tarik mereka untuk menggoda gitu loh. Oh, malah suka. Iya, benar. Iya kan? Mungkin nih korelasinya kayak di jembatan-jembatan yang di Jogja itu warna hijau itu kan kayak gitulah pokoknya. Ada apa sih? Gue mau ngomong juga nggak berani gitu. Yang ada di pantai selatan. Oh iya, tahu. Iya kan. Jadi ada adatnya, jadi diwarnain hijau gitu kan. Ini bagus sih menurut gua. Tapi kalau memang kayak warna-warna tertentu tuh kayaknya memang di tempat-tempat kayak gitu ya. Bisa sih kayak di pantai selatan kan nggak boleh pakai baju hijau gitu. Yeah. Warna-warna hijau tuh nggak boleh. Iya, kayak jadi pantangan gitu. Terus di beberapa tempat tuh nggak boleh pakai baju hitam. Itu juga ada di salah satu ini juga banyak tuh kalau daerah-daerah yang keramat mungkin gitu nggak boleh nih. Jadi pantangannya memang mungkin spesifik juga gitu. Ini warna merah. Baju perang, baju zirah tuh nggak boleh. Kenapa baju perang? Apalagi tuh